Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, NPM saya 1810026. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi mengenai pengaruh evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi siswa pada materi buku besar di Madrasah Aliyah Swasta Ar-Rodotul Hasanah 2 Lumut. Adapun diajukannya proposal skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi pendidikan pada Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, adapun latar belakang masalah adalah pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Semakin bagus kualitas pendidikan dalam suatu negara, akan semakin baik pula atau semakin mampu untuk mempunyai kesempatan bagi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan sebuah proses dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlu diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat yang termasuk salah satu tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. Adapun tujuan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan bangsa atau manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun pada dasarnya kegiatan belajar mengajar merupakan aktivitas yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung secara edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan tersebut berlangsung transfer ilmu pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai serta keterampilan guru kepada siswa. Karena itu, belajar mengajar merupakan interaksi antara dua unsur manusiawi, yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi, kondisi belajar siswa di Madrasah Aliyah Swasta Rodotul Hasanah pada materi buku besar belum mencapai tujuan pembelajaran, di mana dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan dalam mata pelajaran ekonomi pada nilai akhir materi buku besar siswa kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Swasta Rodotul Hasanah tahun ajaran 2019-2020 sebagai berikut. Yang memperoleh nilai di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimum, yaitu 9 orang dari 36 siswa. Apabila dipresentasikan 25% dengan nilai rata-rata 80 dan yang memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 27 orang dari 36 siswa. Apabila dipresentasikan 75% dengan nilai rata-rata 65, sedangkan yang diharapkan pada kriteria ketuntasan minimum pada pelajaran ekonomi adalah 75 tahun ajaran 2019-2020. Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di kelas 12 Madrasah Aliyah Rodotul Hasanah, hal yang menyebabkan rendahnya hasil belajar ekonomi siswa pada materi buku besar adalah kurangnya penerapan pengevaluasian pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada setiap kegiatan pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, di antaranya dengan pembaharuan kurikulum. Akan tetapi, pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan pendidikan di Indonesia tidak hanya pemerintah, tetapi semua pihak, baik guru, orang tua maupun siswa. Guru memegang peranan penting dalam pembentukan siswa-siswa yang bermutu dan berkualitas. Beberapa upaya telah dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa pada materi buku besar. Di antaranya melaksanakan les atau les formal tambahan baik maupun formal non formal dan menyediakan buku-buku pelajaran ekonomi.
memberikan pelatihan, membangkitkan minat belajar siswa, memperhatikan kondisi fisik dan daya mampu siswa pada penguasaan materi pelajaran ekonomi, memberikan motivasi kepada siswa, menerapkan metode pembelajaran kepada siswa, dan musyawarah guru mata pelajaran. Namun upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut, sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Evaluasi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa pada Materi Buku Besar di kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Rodatul Hasanah. Adapun yang kedua ada identifikasi masalah. Keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah yang pertama, kurangnya minat siswa dalam belajar, yang kedua, kurangnya bakat siswa, yang ketiga, kurangnya sikap siswa, yang keempat, kurangnya tingkat kecerdasan anak, yang kelima, kurangnya ketertarikan siswa terhadap suatu materi yang diajarkan guru. Adapun yang keenam adalah kurang motivasi belajar yang belum maksimal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah yang pertama faktor lingkungan, yang kedua kurangnya tingkat ekonomi orang tua, yang ketiga kurangnya motivasi guru, yang keempat kurangnya metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran, yang kelima kurangnya media pembelajaran yang minim, yang keenam kurangnya penerapan pengevaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Adapun pembatasan masalah, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi masalah hasil belajar, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada identifikasi masalah di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi pada materi buku besar di kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Rodatul Hasanah. Hal ini dilakukan karena penulis tidak terlepas dari keterbatasan baik pengetahuan, sumber referensi, waktu, dan agar peneliti lebih fokus mengkaji lebih dalam, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada poin ke-6 dari faktor eksternal yang ada pada identifikasi masalah di atas, yaitu kurangnya evaluasi pembelajaran. Maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah untuk variabel X, yaitu evaluasi pembelajaran, dan untuk variabel Y, yaitu hasil belajar ekonomi materi buku besar. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir penulis serta sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan. Yang kedua, bagi para guru dapat menjadi bahan masukan khususnya model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran agar dapat tercapai sesuai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Adapun yang ketiga, manfaat bagi kepala sekolah, hasil ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap guru untuk menggunakan model pembelajaran di sekolah. Adapun manfaat bagi siswa diharapkan dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik, efisien, dan berupaya aktif dalam belajar. Adapun manfaat bagi pihak kampus sebagai sumber literatur dalam proses pembelajaran bagi IPTS. Yang keenam, bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi yang relevan dalam penelitian selanjutnya. Adapun landasan teoritis dan pengajian hipotesis. A. Landasan teoritis. Yang pertama, hakikat hasil belajar ekonomi materi buku besar. Materi hasil belajar ekonomi dalam dunia pendidikan belajar merupakan kegiatan yang paling utama yang harus dilakukan, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan ditentukan oleh proses belajar yang dilalui. Menurut Susanto, belajar merupakan suatu proses atau suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu hasil atau tujuan. Menurut Daryanto, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bloom, DKK, yang dikutip oleh Mujiono, mengemukakan bahwa hasil belajar secara garis besar diklasifikasikan atas ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Adapun yang termasuk ke dalam ranah kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisa. Serta yang terakhir adalah evaluasi. Adapun yang termasuk ke dalam ranah afektif adalah penerimaan, partisipasi yang mencakup kerelaan, penilaian dalam membentuk sikap, organisasi, pembentukan pola hidup, dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Yang termasuk di dalamnya adalah persepsi, kesiapan, gerakan bimbingan, gerakan yang terbiasa, dan yang terakhir adalah gerakan kompleks. Dan selanjutnya adalah hakikat materi buku besar. Yang pertama di sini definisi materi buku besar. Pada pelajaran ekonomi di kelas 12 Madrasah Aliyah Swasta Rodatul Hasanah, salah satu materi yang diajarkan adalah materi buku besar, di mana buku besar merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang dipergunakan perusahaan untuk memindah bukukan transaksi-transaksi yang terjadi. Adapun indikator materi buku besar, adapun hal-hal yang dibahas pada materi buku besar adalah yang pertama, aturan debit kredit, yang kedua bentuk-bentuk buku besar, dan yang ketiga adalah tata cara posting ke buku besar. Adapun yang pertama adalah aturan debit kredit. Adapun tujuan dan fungsi dilakukannya aturan debit kredit ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pencatatan semua transaksi-transaksi yang ada, untuk memberikan informasi kepada para pedagang mengenai keadaan, aktiva, dan utang-utangnya. Jumlah sisi pertambahan dalam suatu akun bisa sama atau lebih daripada sisi pengurangannya. Akan tetapi, hampir semua akun pada umumnya bersaldo positif. Untuk menentukan saldo suatu akun, maka jumlah sisi yang kecil dikurangi pada sisi yang besar. Adapun menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harta bertambah di debit, sedangkan hutang bertambah di kredit dan modal bertambah di kredit. Yang kedua adalah bentuk-bentuk buku besar. Buku besar adalah kumpulan perkiraan yang digunakan dalam suatu perusahaan. Perkiraan-perkiraan tersebut dapat diberi nomor untuk memungkinkan pembuatan indeks dan juga digunakan sebagai referensi. Adapun bentuk buku besar yang pertama adalah bentuk T, dan yang kedua adalah perkiraan 2 kolom, yang ketiga adalah perkiraan 4 kolom. Selanjutnya selanjutnya adalah menurut Mulyadi, di atas sudah disebutkan bahwa rekening buku besar umumnya berbentuk T, yang merupakan catatan akuntansi yang dibagi dua secara vertikal. Sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Ada berbagai variasi bentuk formulir rekening buku besar, yaitu yang pertama rekening dengan debit lebar, yang kedua adalah rekening biasa, yang ketiga rekening berkolom saldo di tengah, yang keempat rekening berkolom saldo, yang kelima adalah rekening ganda berkolom saldo, dan yang terakhir yang keenam adalah rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Adapun tata cara posting ke buku besar adalah setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Tahap ini disebut pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Menurut Yadiati, bahwa penggolongan ke dalam masing-masing perkiraan dari transaksi yang telah direkam dalam jurnal disebut dengan pemindah bukuan. Menurut Sadeli, bahwa setelah pekerjaan menjurnal selesai, tahap berikutnya adalah memindahkan tiap ayat jurnal tersebut kepada masing-masing perkiraan. Adapun cara normal untuk memposting ke buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah formulir perkiraan dan kita dapat memilih bentuk perkiraan 2 kolom atau bentuk perkiraan 4 kolom seperti yang telah diterangkan di awal. Yang kedua, tulislah nama dan kode perkiraan formulir tersebut. Yang ketiga, tulislah tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi
persis seperti dalam buku jurnal. Yang keempat, tulislah uraian singkat dari transaksi tersebut sebagai informasi pada kolom uraian. Yang kelima, catatlah nomor halaman buku jurnal di dalam kolom posting referensi perkiraan, kemudian catat pula nomor perkiraan ke dalam kolom posting referensi buku jurnal. Yang keenam, catatlah jumlah uang yang ada di dalam buku jurnal pada kolom debit atau kredit sesuai dengan yang tertuang pada buku jurnal. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tentukan saldonya. Kemudian yang kedua adalah hakikat evaluasi pembelajaran. Definisi evaluasi pembelajaran. Seorang guru itu perlu memahami apa itu evaluasi, di mana evaluasi yaitu cara-cara yang digunakan untuk seorang guru memperoleh informasi yang diperlukan, karena evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai segala keputusan-keputusan yang diambil dalam merancang suatu sistem pengajaran. Adapun indikator dari evaluasi pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan evaluasi pembelajaran, yang kedua adalah fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga adalah prinsip-prinsip evaluasi, dan yang terakhir, yang keempat adalah teknik evaluasi pembelajaran. Adapun yang B adalah kajian penelitian yang relevan. Untuk mendukung penelitian yang relevan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan yang sangat berhubungan dengan judul penelitian ini. Yang pertama, Anita Helmi 2014 dalam penelitiannya yang berjudul dengan hubungan evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar seluruh siswa pada materi pokok lahir dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, kelas 11 SMA Negeri 5 Padang Sidempuan. Yang menjadi fokus penelitiannya yaitu variabel X, yakni evaluasi pembelajaran. Adapun indikator yang dibahas dalam penelitian ini yakni yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran, yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, dan yang keempat adalah teknik evaluasi pembelajaran. Berdasarkan data yang dihasilkan melalui pemberian angket, dalam hasil analisis yang dilakukan terhadap evaluasi pembelajaran, masuk kategori sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban siswa dengan nilai rata-rata 3,61 dari 4,00. Hasil belajar siswa pada materi pokok lahir dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dalam indikator ini termasuk pada kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan analisis data yang dilakukan di mana skor rata-rata 81,12. Adapun persamaan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini dapat dilihat dari variabel X, yaitu pengaruh evaluasi pembelajaran, dan 35 perbedaan dapat dilihat dari variabel Y penulis, yaitu hasil belajar ekonomi pada materi buku besar. Adapun kerangka berpikir merupakan gambaran pemikiran berdasarkan fakta-fakta dari kedua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun variabel terikat yaitu hasil belajar siswa materi buku besar, dan variabel bebas yaitu evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang perlu pembuktian melalui teori dan praktek. Adapun karakteristik hipotesis yang baik adalah yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Adapun yang terakhir adalah metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Madrasah Aliyah Swasta Rodotul Hasanah 2 yang beramat di Jalan Lintas Sibolga Padang Sidempuan, kilometer 37, Kampung Mandailing, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun Kepala Madrasah Aliyah Swasta Rodotul Hasanah 2 adalah Bapak Irman Sani Lubis SPD, dan guru ekonomi
di kelas 12 IPS adalah Bapak Muhammad Ridho Nasution SE. Adapun alasan penulis menjadikan Madrasah Aliyah Swasta Rodatul Hasanah II sebagai lokasi penelitian ini adalah karena rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi buku besar, dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas dan mengangkat masalah rendahnya hasil belajar siswa lewat penelitian di perguruan tinggi tersebut. Lewat kajian penelitian, sehingga penulis memiliki keinginan kuat untuk meneliti pengaruh evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Adapun metodologi penelitian. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan suatu metode. Metode merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran, seperti yang diungkapkan oleh Sugiono. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Adapun menurut Siregar 2013 mengatakan ada 4 macam metode penelitian, yaitu metode filosofi, yang kedua metode deskriptif, yang ketiga metode historis, dan yang keempat adalah metode eksperimen. Bentuk penelitiannya ada 2, yaitu eksperimen eksploratif dan eksperimen perkembangan. Adapun populasi dan sampel, yang pertama populasi penelitian. Pada setiap kegiatan penelitian, keberadaan populasi sangat diperlukan, sebab dengan mengetahui populasi, maka dapat diterapkan pengambilan data yang diperlukan sehingga pemecahan masalah dan tujuan penelitian dapat tercapai. Yang kedua adalah sampel penelitian. Adapun cara-cara pengambilan sampel yaitu yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun yang kedua adalah proportionate. Stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Adapun yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jurnal sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Adapun yang keempat yang terakhir adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber daya sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian, yang pertama adalah analisis variabel penelitian, yang kedua menerapkan jenis instrumen, yang ketiga menyusun kisi-kisi, dan yang keempat adalah menyusun item instrumen. Kemudian yang terakhir adalah atau yang kelima, menguji cobakan instrumen. Adapun teknik pengumpulan data. Alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan 6 macam, yaitu yang pertama ada tes, yang kedua angket, yang ketiga interview, yang keempat observasi, yang kelima skala bertingkat, dan yang keenam adalah dokumentasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.